Ibu-ibu kekasih Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian berita firman Tuhan terkait dengan peran perempuan, belajar dari tokoh perempuan yang ada di dalam Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kerinduan kami sebagai perempuan adalah terus diberkati Tuhan melalui firman. Kami belajar terus dari tokoh-tokoh Alkitab maupun kisah-kisah yang ada di dalam firman Tuhan. Dan pada saat ini kami akan belajar tentang tokoh perempuan. Kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar berita firman Tuhan atau renungan kami ini sungguh memberkati dan membuat kami semakin mencintai Tuhan dan rindu untuk melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Ibu-ibu kekasih Tuhan, pada hari ini saya akan mengajak ibu-ibu merenungkan bersama tentang seorang perempuan luar biasa bernama Maria Magdalena. Saya beri tema Aku Telah Melihat Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-18. Firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 18 mengatakan demikian. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu, kalimat yang diucapkan oleh Maria mungkin jauh lebih excited daripada yang saya ucapkan. Karena bayangkan, sebuah berita besar, sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka itu terjadi. Ibu-ibu mungkin pernah mengalami peristiwa seperti ini. Ketika sudah lama misalnya ya, contoh, sudah lama sekali menantikan seorang anak, lalu kemudian berita kehamilan itu datang. Maka excitement yang ada itu luar biasa. Sesuatu yang sudah lama kita dambakan lalu itu terjadi atau dialami atau kita dapatkan. Luar biasa pasti rasanya. Nah, pada hari ini saya mau mengajak dulu ibu-ibu melihat siapa sebenarnya Maria Magdalena. Maria Magdalena ini dia berasal dari sebuah kota yang sebenarnya ada juga di tepi dari Danau Genesaret atau Danau Galilea, sebuah kota kecil bernama Magdala. Ya, tidak heran namanya kemudian disebut Maria Magdalena, berasal dari kota Magdala. Maria Magdalena ini disembuhkan Yesus dari kerasukan 7 roh jahat. Itu bisa kita baca di dalam Lukas 8 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa Maria Magdalena punya pengalaman iman yang luar biasa ketika Yesus menyembuhkannya dari 7 roh jahat. Maria Magdalena ini juga melayani pekerjaan pelayanan Yesus dengan kekayaannya. Jadi kalau kita baca di Lukas 8 ayat 2 dan seterusnya ayat 2-3, di situ diceritakan bahwa ada 3 orang perempuan yang memberikan diri mereka ikut melayani bersama dengan Yesus, dan kalimat di dalam nats firman Tuhan itu mengatakan mereka melayani dengan kekayaan mereka. Berarti Maria Magdalena ini bukan perempuan biasa, dia kaya. Maria Magdalena disebut berada di peristiwa kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus. Ya, saya pernah mengkhotbahkan di Paskah yang lalu. Di Sabtu Sunyi, ibadah Sabtu Sunyi, hanya ada 4 orang yang ikut menurunkan jenazah Yesus, dan hanya 4 orang yang masuk membawa jenazah Yesus ke dalam kubur Yusuf Arimatea. Ya, nah salah satu di antaranya adalah Maria Magdalena. Ya, nah Maria Magdalena ini ada di peristiwa kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus. Dia merupakan perempuan yang istimewa. Dia punya posisi penting di dalam pelayanan Yesus. Ya, jadi Maria Magdalena ini punya posisi tidak biasa di dalam pelayanan Yesus. Hati-hati, saya tidak menyebut kata tidak biasa ini sebagai sesuatu yang negatif, tetapi bahwa dia perempuan yang sangat support pelayanan Yesus. Ya, dan orang seringkali salah duga tentang hal ini. Maria Magdalena dalam banyak penafsiran Alkitab menjadi korban patriarki gereja mula-mula yang sangat patriarkal ya, yang sangat laki-laki gereja mula-mula pada saat itu. Entah mengapa, mungkin karena Maria Magdalena ini punya hal-hal positif pada dirinya, dia kaya. Dia selalu berusaha optimal untuk menjalankan pelayanannya. Dia ada bersama dengan Yesus hampir di semua proses pelayanan Yesus,
perempuan-perempuan di sekitar Yesus, Maria Magdalena salah satunya. Mungkin karena dianggap bahwa tidak boleh ada perempuan yang hebat di seputar seorang laki-laki yang luar biasa seperti Yesus, maka banyak penafsiran negatif tentang Maria Magdalena ini. Dia disebut sebagai pekerja seks komersial. Ya, kapan itu? Peristiwa itu terjadi ketika ketika kaki Yesus diurapi oleh seorang perempuan, dikatakan di situ perempuan berdosa, diurapi dengan minyak lalu diseka atau dibersihkan dengan rambut panjang perempuan itu. Banyak penafsir mengatakan dia adalah Maria Magdalena. Padahal kalau kita baca dalam teks Alkitabnya sama sekali tidak menyebutkan tentang nama perempuan itu, apalagi menyebutkan Maria Magdalena. Dia disebut sebagai pekerja seks komersial. Dan banyak penafsir menghilangkan peran pentingnya di dalam pelayanan Yesus, ya. Mereka menyembunyikan dengan misalnya memakai kalimat perempuan-perempuan, tidak menyebut dengan spesifik tentang diri Maria Magdalena. Kitab Filipus, salah satu kitab yang tidak dikanonik atau tidak dimasukkan di dalam kesatuan Alkitab yang kita pakai saat ini, bahkan mengatakan bahwa Yesus mencintai Maria Magdalena dengan cinta yang khusus, pakai tanda kutip khususnya. Khusus yang dimaksudkan itu lebih pada konotasi pacar Yesus dalam kitab Filipus. Selain itu, buku The Da Vinci Code yang ditulis oleh Dan Brown, ya saya tunjukkan di situ gambarnya, menggambarkan relasi intim Yesus dan Maria Magdalena, sehingga dari hasil relasi intim tersebut mereka punya anak. Di dalam The Da Vinci Code diceritakan atau dikisahkan bahwa pada saat Yesus ditangkap, Maria Magdalena sedang hamil besar, anak dari Yesus. Da Vinci Code. Lalu film The Last Temptation of Christ, saya tunjukkan di sini gambar yang ibu-ibu dapat lihat. Di situ digambarkan relasi itu begitu spesial antara Yesus dan Maria Magdalena. Mereka cenderung punya relasi laki-laki perempuan yang sangat akrab, pacaran lah disebutkan di situ. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dapat melihat di sini bagaimana posisi Maria Magdalena itu selalu dikucilkan, selalu tidak dianggap sebagai perempuan penting yang ada di seputar pelayanan Yesus. Nah, ayat yang tadi saya bacakan itu merupakan bagian dari kisah perempuan yang pergi ke makam Yesus dan terperangah sekali berdiri di depan makam itu ketika tahu bahwa batu penutup makam itu sudah terguling dan jenazah Yesus tidak ada di dalamnya. Dia berdiri dengan terkejut tetapi sekaligus takut dan sekaligus marah, sedih. Ini rasa yang bercampur dalam diri Maria. Kenapa? Makam itu kosong dan sang guru tidak ada di dalamnya. Maria pada saat itu berada di tengah batas antara gelap dan terang. Ini membawa Maria pada sebuah proses pencarian. Ya, dia mencari. Dia berada antara batas gelap dan terang itu. Gelap adalah kematian, rasa kehilangan yang teramat sangat, tetapi juga ragu-ragu untuk mengakui bahwa terang di depannya itu ada. Bahwa sang guru yang katanya mati itu, yang dia lihat kematian, dia ikuti pemakamannya, tidak ada lagi. Dan ada kemungkinan dia hidup. Dia melongok ke dalam kubur. Ia bertanya sampai akhirnya ia mendengar sebuah panggilan penuh kasih. Maria. Panggilan yang membawanya untuk berpaling pada sang terang itu sendiri. Jadi pada saat dia sedang melongok ke dalam, lalu ada sebuah suara yang bertanya, perempuan, ibu, apa yang sedang engkau cari? Dia lihat ke belakang ke arah pria itu dan dia katakan, Pak, kalau engkau mencuri tubuh tuanku, guruku, tolong kembalikan. Kenapa dia katakan begitu? Dia punya uang, dia bisa bayar supaya tubuh Yesus itu dikembalikan. Tetapi ketika Yesus menyapa Maria, penekanan yang Yesus pakai,
cara pengucapan, ya, orang-orang tertentu memanggil kita, kita langsung tahu siapa yang panggil karena tekanan-tekanan suaranya yang dia pakai. Dan itu Yesus, dia tahu sekali. Pada saat itulah dia tidak ragu-ragu, dia tidak berdiri lagi di ambang, tetapi dia sudah melihat terang itu. Menyaksikan Yesus yang bangkit bagi Maria adalah sebuah harapan, sebuah penegasan iman yang tidak sia-sia, berpaling dari kematian dan kegelapan kepada Sang Hidup. Dia tidak lagi hidup dalam kegelapan, dalam ketakutan, dalam kemarahan, dalam kesedihan yang dalam, tetapi dia sudah melihat terang itu. Tidak lagi berada dalam masa duka, tapi ada dalam masa sukacita. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan, apa yang kita lihat dari berita firman Tuhan ini? Pertama, ya, Maria ketika melihat Yesus, dia berpaling pada Sang Hidup. Dia melihat pada kehidupan itu sendiri. Dia menyaksikan terang itu. Dia tidak lagi melihat kematian, tetapi kehidupan. Maria tidak butuh bukti seperti Thomas. Tunjukkan dulu bekas luka pada tangan dan lambungmu, baru aku percaya. Tidak. Panggilan Yesus sudah cukup membuatnya berpaling pada Sang kehidupan, berpaling pada Sang terang. Pada saat dia melihat Yesus, dia tahu kemuliaan itu sudah ada di depan matanya, tidak lagi berada pada masa duka. Saudara, ketika kita juga sedang berada pada kegelapan karena persoalan hidup, karena banyak hal yang sedang kita gumuli dan belum selesai, pada hal-hal yang sedang kita upayakan tapi belum kita dapatkan, bahkan mungkin pada kematian orang yang kita kasihi, tatap pada Yesus. Lihat pada Dia, sumber harapan, sumber motivasi, dan terang itu sendiri. Yang kedua, kalimat "Aku telah melihat Tuhan" merupakan sebuah pernyataan iman kepada murid-murid yang lain. Dia tidak katakan, "Aku lihat guru, aku lihat Yesus, aku lihat sang nabi besar itu." Tidak. Aku telah melihat Tuhan. Ini sebuah ungkapan iman bahwa aku percaya setelah aku melihat Dia, tidak ada lagi bayang-bayang kegelapan di depanku. Setelah aku melihat Dia, aku yakin sekali aku akan berjalan dalam cahaya terangnya, tidak akan lagi hidup di dalam kegelapan. Aku sudah melihat Tuhan, berarti aku sudah melihat kehidupan. Aku sudah melihat pengharapan. Aku sudah melihat masa depan. Ibu-ibu, jangan terkurung lagi dengan hal-hal yang saat ini menutup pandangan mata kita, dan kita terus melihat pada kematian, pada kegelapan yang ada di belakang kita. Ayo, palingkan wajah ibu-ibu, tatap ke depan. Lihat pengharapan yang Allah berikan, masa depan yang Ia bentangkan bagi kita. Yang terakhir, ibu-ibu kekasih Tuhan, hiduplah sebagai perempuan-perempuan yang sudah melihat Tuhan, sehingga kita mengajak orang untuk mengatakan hal yang sama. Bagaimana kita bisa bersaksi tentang Yesus kalau hidup kita tidak menggambarkan itu? Kalau kita hebat berdiri di mimbar, berdiri pada saat kita sedang melakukan tanggung jawab keperempuanan kita, ketika kita sedang menjalankan kepengurusan kita sebagai pengurus PKP atau apapun yang ibu-ibu jalankan sekarang, di situ kelihatan bahwa kita perempuan Tuhan. Tetapi pada saat kita jadi ibu rumah tangga, kita maki-maki anak, ya, kita berkata kasar pada suami, atau kita bahkan pertemanan kita itu selalu menimbulkan hal-hal negatif. Ketika orang melihat kita, orang kemudian berpikir negatif tentang kita, kita belum menjadi berkat. Banyak sekali kesempatan yang saat ini dibentangkan untuk para perempuan. Jangan mau dikecilkan seperti Maria Magdalena karena rezim laki-laki yang begitu kuat saat itu. Mari, perempuan harus bergerak, tunjukkan kualitas diri, tetapi juga ingat, kita membawa kemuliaan Tuhan di dalam kita, sehingga harapan itu kita tunjukkan, cahaya itu kita tampilkan, dan
kita nyatakan pada dunia. Ibu-ibu kekasih Tuhan, tatap masa depan, jalani hari-hari hidup. Saya memilih Maria Magdalena karena kita masih berada dalam suasana Paskah. Paskah sebenarnya jauh lebih penting daripada sekadar Yesus datang dan lahir sebagai manusia dalam dunia ini. Karena itu, kalau merayakan Paskah, buat komitmen untuk terus berjalan di dalam terang Tuhan sebagai perempuan-perempuan Kristus. Terpujilah Kristus, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami perempuan-perempuan Kristus, agar kami boleh menggambarkan Kristus yang hidup di dalam kami. Kami tidak boleh terpuruk seperti Maria Magdalena sebelum mengetahui Yesus sudah bangkit. Ajarkan kami untuk menatap masa depan dengan penuh kecerahan, penuh harapan, penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.